Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bapak akan menjelaskan sekilas tentang sistem operasi. Yang mana sistem operasi ini pasti udah pada tahu semua kan. Model dari sistem operasi itu adalah salah satunya adalah Windows, Mac OS, dan OS lainnya. Untuk Windows itu keluaran yang pertama kali yaitu Windows NT, kemudian Windows 98, Windows XP, XP 1, 2, 3, kemudian Service Pack ya XP. XP Service Pack 1, 2, 3, kemudian ada namanya Windows 7, Windows Vista ya, Windows 7, Windows 8, kemudian ada namanya yang sekarang kita nikmati adalah Windows 10. Banyak sekali versi Windows. Kemudian untuk OS yang lain mungkin Mac OS. Kemudian ada namanya OS untuk yang gratis ya. Nah, itu banyak Linux dan lain sebagainya. Kemudian untuk Windows pun ada juga Windows Server. Windows Server 2007, 2012. Nah, sampai sekarang kita nikmati versi terbaru. Nah, itu semua terlepas dari yang namanya pengembangan dari sistem operasi. Jadi, sistem operasi itu apa sih? Jadi, sistem operasi itu merupakan software pada lapisan pertama yang diletakkan pada memori komputer. Hard disk, jadi bukan memori RAM. Pada saat komputer dinyalakan, jadi sistem operasi itu terletak di sistem C. Ya, sistem C pada saat komputer akan dinyalakan, dia akan membaca yang namanya sistem operasi terlebih dahulu. Nah, kalau tidak ada sistem operasinya bagaimana? Ya, tidak bisa kita menjalankan komputer. Karena harus ada juga yang namanya software di dalam. Apa softwarenya? Sistem operasi. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi komputer berjalan. Jadi sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut. Sebab hal tersebut sudah dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Nah, bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel. Ya. Jadi sistem operasi itu berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dengan lapisan software. Nah, jadi harus ada namanya sistem operasi. Nah, melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan. Nah, sistem operasi komputer itu menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi akan mengatur penjadwalan yang tepat. Sehingga bisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU. Dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain. Nah, tujuan dari sistem operasi itu adalah yang pertama agar dapat merancang sendiri, dapat memodifikasi sistem yang telah ada sehingga sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, dapat memilih di antara berbagai alternatif sistem operasi. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan sistem operasi. Yang keempat, konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Sistem operasi sebagai resource manager atau sumber daya pengelolaan, yaitu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, dan sebagai extended machine, yaitu menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta memanfaatkan sumber daya sistem komputer. Nah, kita ingin mematikan komputer melalui OS operation system. Ini ingin menghidupkan melalui OS operation system. Ada apa? Ada tombol shutdown, ada tombol log on, ada tombol standby. Kemudian apa lagi menyamankan? Kita bisa membuka yang namanya data-data yang ada pada hard disk melalui sistem operasi. Membuka ya. Kemudian membuka file tapi membuka folder ya. Kemudian apa lagi? Bisa mendetek baterai, jumlah baterai kita kalau menggunakan laptop dengan menggunakan sistem operasi.
Mengingatkan notifikasi untuk mencas baterai dengan sistem operasi. Dan banyak lagi untuk menyamankan pengguna. Nah, sistem operasi itu merupakan program komputer yang berisi perintah-perintah command dan bertugas menjembatani pengertian manusia dengan komputer sehingga komputer dapat bekerja sesuai keinginan. Definisi dari sistem operasi itu adalah sistem operasi adalah software yang mengontrol hardware. Ya, yang kedua, program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Yang ketiga, kumpulan program yang mengatur kerja hardware sesuai keinginan user. Yang keempat, manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program yang lain. Yang keenam, sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus running atau berjalan selama komputer dihidupkan. Yang ketujuh, sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kejahatan komputer. Nah, ini adalah model mekanismenya. Jadi operasi sistem itu nanti ada namanya mengendalikan menjembatani untuk masuk ke aplikasi, menjembatani untuk menampilkan ke layar monitor, menjembatani untuk menginputkan data melalui keyboard, printer. Nah, ini semua adalah aplikasi software. Kemudian yang monitor dan yang lain-lain adalah hardware. Nah, semua itu terdapat ke dalam operation system. Kemudian ada apa lagi? Nah, di operasi sistem ada namanya mekanisme mesin komputer, bahasa mesin, mediator, sistem operasi, dan program aplikasi. Nah, kesimpulannya adalah sistem operasi bertugas sebagai perantara interaksi manusia dan komputer, mengatur hardware dan mengatur aplikasi. Kemudian poin yang ketiga, sistem operasi sebagai interface antara pengguna dan komputer, yaitu sistem operasi sebagai interface antara pengguna dan komputer pada umumnya menyediakan layanan berupa yang pertama pembuatan program seperti editor, debugger, dan utility atau utilitas lain. Kemudian eksekusi program, jadi menjalankan instruksi dan memuat data di memori utama, perangkat I/O, sistem operasi yang menangani semua task untuk kepentingan pengguna. Nah, kemudian akses ke perangkat I/O. Sistem operasi itu menjaga detailnya sehingga pembacaan dan penulisan terlihat sederhana. Yang keempat, akses terkontrol ke file. Ini sistem operasi itu menyediakan mekanisme proteksi untuk mengontrol akses ke file. Kemudian deteksi error dan respon. Sistem operasi itu membuat respon yang dapat menghilangkan error dengan dampak paling sedikit terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian accounting. Sistem operasi itu menyediakan statistik pemakaian sumber daya dan memonitor kinerja sumber daya. Nah, ini ada namanya layer and view of computer system. Yang pertama, lini pertama itu komputer hardware, operating system, utility, kemudian application program. Nah, di komputer hardware itu ada nama operating system designer. Di operating system itu ada namanya nanti programmer untuk memprogram utility juga. Kemudian ada nama end user atau application program. Nah, pengelolaan sumber daya komputer itu terkait pada sumber daya komputer secara umum dibedakan atas dua bagian, yaitu sumber daya fisik, yaitu komputer, barcode reader, mouse, like pen, trackball. Trackbar itu ya yang bulat biasanya di mouse zaman dulu ya. Kemudian ada nama joystick, touchscreen udah tahu ya. Pointer device dan sebagainya. Layar monitor, cathode array to B, liquid crystal display dan sebagainya. Kemudian ada namanya printer, ada namanya modem Ethernet card, RAM cache memory, register memori volatile lainnya, perangkat multimedia, kamera, sound card dan sebagainya, perangkat grafis digitizer, scanner ya, scanner untuk melakukan proses scanning, plotter ya untuk printer yang dalam kategori besar ya untuk memprint spanduk ya pakai plotter, kemudian sensor dan aktuator. Ya, sumber daya abstrak itu yang pertama
Ada data, ada program. Nah, data itu semafor untuk pengendali sinkronisasi proses. Ada namanya PCB. PCB itu proses control block untuk mencatat dan mengendalikan proses. Ada namanya tabel segmen, tabel patch, inode, fed untuk mengendalikan memori. Nah, kemudian berkas file untuk menyimpan data dan program. Untuk program itu sendiri, kumpulan instruksi yang dapat dijalankan sistem komputer, ada yang namanya pertama utility atau utilitas, ada namanya aplikasi. Nah, the operating system as resource manager itu terkait kepada memori. Memori itu ada nama operation system software, program, and data. Nah, untuk IO control itu terdiri dari IO device. Kemudian ada namanya IO control untuk storage atau media penyimpanan. Nah, kemudian ada namanya processor. Kemudian penyedia layanan, jadi sistem operasi itu sebagai penyedia layanan, maka sistem operasi harus dapat memudahkan dan menyamankan pengguna. Sumber daya, sistem komputer sehingga pemrograman dapat pemprogram dapat mengakses sumber daya yang ada tanpa harus memprogram instruksi mesin yang rumit. Sehingga yang kelima itu sistem operasi sebagai standard mesin, virtual mesin. Jadi fungsinya ada memberi abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras. Dengan menyediakan sistem CAL atau API untuk menghindarkan kompleksitas pemrograman dan memberi sekumpulan instruksi yang mudah dan nyaman. Yang kedua itu basis bagi program lainnya. Jadi memberi layanan pada program lainnya ya dalam mengendalikan sumber daya bagi aplikasi secara benar dan efisien. Kemudian menurut Sterling, sistem operasi harus menyediakan layanan apa saja. Pembuatan program biasanya dalam bentuk utility, eksekusi program, dapat melakukan eksekusi program, pengaksesan perangkat I/O, input-output. Tiap perangkat I/O memerlukan sejumlah instruksi agar perangkat dapat beroperasi. Pengaksesan terkendali terhadap berkas. Jadi sistem operasi itu menyediakan mekanisme proteksi untuk mengendalikan berkas. Jadi ada namanya proteksi atau protektor untuk keamanan. Kemudian ada nama pengaksesan sistem dalam bentuk sharing. Jadi bisa dia melakukan proses sharing data, sharing file, nah itu. Jadi pengaksesan sistem dalam bentuk sharing. Atau menggunakan kabel LAN ya. Deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan. Nah, harus ada namanya information detector. Jadi dapat memberi tanggapan dan memberikan penjelasan tentang kesalahan dan dampak terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian accounting itu mengumpulkan data statistik penggunaan untuk memonitor parameter kinerja seperti waktu tanggap. Nah, fungsi-fungsi minor sistem operasi itu implementasi antarmuka pemakai, sistem sharing pada perangkat keras, sistem sharing pada data. Mencegah pemakai saling mengganggu, menjadwalkan pemakaian sumber daya, memberi fasilitas I/O, memulihkan kesalahan, menghitung penggunaan sumber daya, pengorganisasian data, dan komunikasi jaringan. Ya, untuk memenuhi fungsi di atas, sistem operasi mempunyai subsistem. Yang pertama itu manajemen proses, manajemen memori, manajemen berkas, manajemen perangkat I/O, pengamanan sistem dan sistem komunikasi, dan sebagainya. Untuk poin ke-6 itu evaluasi sistem operasi. Jadi sistem operasi itu harus dapat berkembang dengan alasan yang pertama upgrade hardware dan hardware jenis baru. Ya, dengan perkembangan hardware yang baru maka sistem operasi harus dapat mengikuti perkembangan tersebut. Nah, jadi hardware-nya baru nih, smartphone-nya baru atau komputernya baru Core i7 generasi ke-10. Nah, itu software-softwarenya juga harus dapat mengikuti perkembangan dari hardware atau perangkat kerasnya. Contoh, motherboard, MSI, berapa H81 misalnya. Kemudian prosesornya apa, kita harus mengikuti upgrade dari hardware yang digunakan. Kemudian layanan baru untuk menjawab kebutuhan pengguna atau manajer sistem, maka sistem operasi harus menambah layanan baru. Kemudian perbaikan, setiap sistem operasi mempunyai fault, maka perlu adanya perbaikan dari sistem operasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
Untuk selanjutnya akan kita jelaskan nanti pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.